Oke, teman-teman, ini kalau yang teman-teman lihat, ini masih saham yang sama ya, yang sama dengan kemarin, yaitu ACES. Ini udah kenaikan kedua ya setelah saya bahas kemarin, teman-teman. Memang dia masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat chartnya seperti ini, atau kalau kita lihat chartnya seperti ini, kalau saya lihat dulu ya, di sini memang dia ada resistan yang saya bahas kemarin di sekitar 503. Ini belum mampu dilewatin yang di hijau ini. Terus kemudian the nextnya, kalau hijau ini lolos, ada ini ya, hijau pertama lolos, ada yang warnanya orange ya. Yang orange ini adalah resistan candle. Baru kemudian target berikutnya ada di 50 retracement yang atas, yang warnanya biru hijau ya, hijau yang ini saya salah, yang ini. Oke. Kan saya warnain dulu. Sebentar dulu teman-teman ya, biar enak menjelaskannya. Nah, jadi setelah dia lewatin yang 503, ini ada resistan candle 540, kemudian targetnya adalah di 50 yang di atas nih. Hari ini adalah hari Jumat. Kondisi marketnya bagaimana? Kondisi world market sebenarnya cukup oke ya. Amerika oke, bursa Eropa oke, Asianya sih diam-diam aja nih, nggak begitu ini juga. Terus kondisi pergerakan saham secara umum sebenarnya cukup oke, banyak sektor yang bergerak juga. Tapi justru sebenarnya dengan banyaknya sektor yang bergerak ini, pilihan sahamnya jadi banyak ya. Dengan banyaknya pilihan saham, kadang konsentrasi massa ini kepecah. Padahal ya mungkin kalau ini nggak ada pilihan lain di saham ini, mungkin dia ngijeni lah seperti itu, atau sendiri bergerak, atau sebagian kecil aja dari sektor-sektor saham bergerak, mungkin dia akan lanjut. Tapi karena hari ini banyaknya pilihan dari saham lain juga banyak ya teman-teman seperti ini, jadi ya mungkin kurang begitu menarik. Tapi overall kalau kita lihat dari bid offer analysisnya, teman-teman bisa ngelihat overnya itu udah lebih tebal daripada bid. Ini sebenarnya satu pola yang nggak bagus, karena ini adalah pola jualan ya, pola jualan, atau setidaknya bukan pola lari ke kanan ya, setidaknya bukan pola lari ke kanan. Kita lihat daily-nya hari ini sentuh di 496. It is okay, ini bagus. Cuman menjadi kewaspadaan dulu. Tidak terlalu agresif dulu karena polanya masih pola pada pasang harga di over ya. Bukan artinya mutlak dia tidak akan bergerak, bukan, tapi karena bid over ini sifatnya adalah sangat dinamis ya. Jadi bid over ini tidak menentukan seberapa dia akan naik gitu, enggak. Cuman saya gunakan untuk melihat marketnya itu sebenarnya apa ya, di satu saham ini rakus atau enggak gitu loh. Rakus atau enggak. Kenapa? Karena untuk lihat pedoman gerakan harga itu saya tetap menggunakan ini. Jadi di sini tetap memadukan yang namanya technical. Technicalnya adalah resistan supportnya dari Fibonacci kalau saya. Nah, dari resistan dan support Fibonacci ini saya kan bisa tahu ya, yang sudah saya pegang minimal bahwa resistan pertama di sini, kemudian ada resistan candle di sini, kemudian target the next-nya adalah di sini. Jadi bertahap gitu ya, tidak langsung kita menggunakan tujuan yang besar. Kita gunain tujuan yang besar dulu. Yang satu pertama di sini dulu, harus kita perhatikan di sini dulu. Yang kedua, yang resistan kedua, resistan candle ini.
baru kemudian 50 retracement di resistance candle yang ketiga gitu ya. Jadi tetap kita menggunakan patokan super resist untuk ngebaca peta pergerakannya. Nah, rakus atau enggaknya saham itu bergerak, itu dilihatnya adalah dari bid overnya ya. Nah, ini komposisinya 250 bid, overnya 500. Artinya, komposisi yang ngebid 1, yang over 2 ya. Jadi istilahnya yang mau ngebeli antrinya 1 orang, yang mau jual 2 orang. Ya, kenapa bisa begitu? Karena hari ini juga sentuh di 496. Di mana 496 ini termasuk harga yang cukup tinggi dalam beberapa hari setelah tanggal 11 Januari. Kan 11 Januari turun baru rebound. Seperti itu. Jadi orang-orang yang mungkin pegang di harga-harga bawah, di bawahnya sekarang ini, karena ini hari Jumat juga, sangat mungkin mereka mungkin akan jualan dulu. Apakah akan jualan semuanya? Belum tentu ya. Karena ini juga bulannya Januari. Terus Ace Hardware sendiri kemarin saya dapat berita bahwa dia barusan masuk ke LQ45 ya teman-teman. LQ45. Nah, emiten retail Ace Hardware menjadi penghuni baru di LQ45 setelah Bursa Efek melakukan evaluasi mayor untuk periode Februari-Juli 2023. Hal ini diharapkan makin meningkatkan optimisme investor pada emiten grup kawan lama ini. Nah ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman yang suka menganalisa saham berdasarkan indeks ya, berdasarkan indeks. Oh, saya suka saham berdasarkan indeks apa ya? Indeks LQ45 misalkan begitu. Nah ini ya indeks 45. Jadi misalkan teman-teman hanya trading pada saham yang terkait LQ45, maka di sini sekarang Ace Hardware udah masuk. Tapi itu periode Februari ya teman-teman. Kalau sekarang belum masuk kan? Kalau sekarang kita cek ACES, dia masih belum masuk LQ45, dia masih masuk di Kompas 100, Pevindo, IDX SMC ya. IDX SMC. Satu saham bisa masuk ke 1 atau 2 sektor, maksud saya list ya, bisa masuk ke Kompas 100, indeks Kompas 100, IDX SMC.com, bisa juga masuk indeks IDX yang lain. Nah, teman-teman yang pengguna Mirai kalau mau melihat indeks saham itu di mana, itu bisa menggunakan menu 0153 ya. Ini sering juga saya gunakan. Contohnya IDX apa tadi? Kita lihat dulu untuk ACES, idxsmc.com. idxsmc.com. Nah, di sini baru teman-teman akan menemui ACES ya. Kita urutkan ACES. Nah, ini di sini. Ya, itu untuk ACES ya, sementara memang dia masih berjuang untuk naik. Apakah akan mampu? Nah, ini harinya hari Jumat. Teman-teman juga mesti harus perhatikan itu, walaupun tidak jaminan kalau Jumat adalah hari saham-saham nggak naik. Sangat mungkin naik, tapi mungkin juga nggak naik. Itu semua tergantung kondisi dari market ya. Ya, teman-teman begitu. Nah, ini kondisinya masih imbang ya. Bidnya masih 252, overnya masih ini. Dan ini kalau kita lihat, ini kurang agresif pergerakannya sekarang ya. Kurang agresif pergerakannya sekarang. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat saat ini untuk ACES-nya. Untuk ACES teman-teman juga bisa lihat saat ini average-nya di berapa? Average-nya di 490. Jadi harga sekarang adalah harga di 490 ya. Untuk asingnya kemarin asingnya ternyata malah keluar banyak teman-teman ya. Jadi memang tidak menjadi jaminan bahwa asing itu ngebeli dia akan naik, atau ketika naik justru asingnya akan keluar, bisa juga seperti yang terjadi di Ace Hardware ini. Seperti itu teman-teman bahasan untuk Ace Hardware. Ini saham ya, setidaknya saya bisa mendapatkan keuntungan dari saham ini. Memang masih harus berhati-hati ya. Memang masih harus berhati-hati. Memang masih harus berhati-hati karena ini saham masih downtrend ya, masih downtrend. Kita bisa coba tarik trend base Fibo-nya. Dari sini pun belum terjadi penembusan tren ya di trend base Fibo ini. Tapi di sini kan ini kita bisa gunain tren yang lebih besar, dimana kalau yang ini bisa
kita gunain trend base yang ini bisa. Ini hampir terjadi penembusan tren. Jadi ini menariknya dari ace ini adalah dalam area hijau yang saya gambarkan ini, dimana ketika kita tarik trend base di sekitar 503 ini adalah merupakan titik pentingnya dia. Kalau misalkan dia bisa break, tren ini akan sangat bagus sekali pergerakannya. Begitu ya teman-teman, namanya saham dinamikanya sangat tinggi, artinya di analisa jungkir balik juga kalau marketnya tidak mendukung saham ini untuk naik juga bisa turun seperti itu. Dan ini adalah namanya saham di market itu kan pergerakannya dinamis. Secara chart mungkin dia udah bagus, tapi kalau kondisinya nggak mendukung, regionalnya nggak mendukung, mungkin kenaikannya juga bisa jadi tertahan. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.